Mari kita susun kembali kisah ini dalam narasi yang jauh lebih mendalam, panjang, dan kaya akan detail atmosfer Jepang era feodal. Ini adalah kronik lengkap tentang pertemuan dua jiwa paling berbahaya di masanya. Bagian I, Perjamuan Maut di Ryokan Kaze. Malam itu, Ryokan Kaze yang terletak di perbatasan hutan bambu tampak seperti lampion kertas yang rapuh di tengah badai. Di dalamnya, aula utama dipenuhi oleh aroma sake panas, asap lilin, dan hawa membunuh yang pekat. 50 ronin dari klan yang telah hancur duduk bersila dengan formasi melingkar. Mereka bukan prajurit biasa. Mereka adalah pemburu kepala yang telah mengejar satu nama selama berbulan-bulan. Di titik sentral formasi itu, duduklah Gekko no Miko. Ia mengenakan kimono sutra putih dengan corak rembulan perak. Ia tidak membawa pedang di pinggangnya, namun kehadirannya terasa lebih tajam dari baja manapun. Ia tidak perlu berteriak untuk memerintah. Kewibawaannya yang tenang, dan tatapan matanya yang sayu, namun dalam membuat 50 pria bersenjata di sekelilingnya tunduk dalam kepatuhan mutlak. Ia adalah pemimpin yang memimpin dengan jiwa, bukan sekadar tenaga. Di sudut terjauh, terpisah oleh bayangan pilar kayu yang besar, duduklah pria yang mereka cari, Shinigami no Matataki. Ia tampak seperti pengembara lusuh yang kedinginan, namun siapapun yang memiliki insting perang akan menyadari bahwa posisi duduknya adalah posisi siap tempur yang sempurna. Tangannya yang dipenuhi bekas luka memutar perlahan cangkir tehnya. Gekko no Miko akhirnya memecah kesunyian. Kau tahu, Shinigami, salju di luar sana akan sangat indah jika tidak dicemari oleh darah kawan-kawanku. Mengapa kau tidak menyerahkan kepalamu dengan tenang agar malam ini tetap sunyi? Pria itu tidak menjawab. Ia hanya meletakkan cangkir tehnya di atas tatami dengan bunyi KLAK yang bergema di seluruh aula. Bagian 2 Matataki, Malam 1000 Tebasan. Tepat saat cangkir itu menyentuh lantai, lilin utama di tengah ruangan meledak karena lemparan shuriken yang tak terlihat. Kegelapan menelan aula secepat kedipan mata. "Serang!" teriak salah satu letnan Ronin. Namun, perintah itu hanya dibalas oleh suara kematian. Dalam kegelapan, Shinigami no Matataki melepaskan tekniknya. Ia tidak lagi bergerak seperti manusia. Ia adalah kilatan perak yang berpindah di antara bayang-bayang. Suara shing dari katana miliknya terdengar setiap kali nyawa melayang. Di mata Gekko no Miko yang tetap terbuka dalam gelap, ia hanya melihat siluet samar yang bergerak dengan kecepatan cahaya, membelah kerumunan 50 orang itu seperti sabit memanen gandum. Percikan darah membasahi dinding kertas shoji. Erangan pendek dan jatuhnya tubuh-tubuh berat ke lantai tatami menjadi musik pengiring malam itu. Ketika seorang pelayan yang ketakutan menyalakan kembali lampion kecil di sudut, pemandangan itu melampaui mimpi buruk. 47 pria tewas dalam posisi menyerang, luka mereka hanya satu, tebasan presisi di tenggorokan atau jantung. Hanya tersisa Gekko no Miko yang masih duduk tenang di kursinya, meski jubah putihnya kini terpercik darah anak buahnya. Ujung pedang Shinigami no Matataki berada tepat di bawah dagunya, memaksa wajah anggun itu menengadah. Dua pasang mata bertemu. Ada rasa hormat yang aneh terpancar di sana. Tanpa sepatah kata, sang Shinigami menyarungkan pedangnya dengan denting yang jernih, lalu menghilang ke dalam badai salju, membiarkan sang pemimpin musuh hidup dalam kehancuran klannya. Bagian 3. Duel di puncak Gunung Koya. Musim berganti, namun dingin di puncak Gunung Koya tidak pernah memudar. Di sana, di depan sebuah gubuk kayu kecil yang tersembunyi di balik kabut abadi, Shinigami no Matataki mencoba mengubur tangannya yang berdarah dengan ketenangan. Namun, ketenangan itu hancur saat sesosok wanita muncul dari balik badai salju. Itu adalah Gekko no Miko. Ia tidak lagi mengenakan kimono sutra, melainkan pakaian tempur ringkas dengan zirah kulit di bahunya. Di tangannya, ia menggenggam naginata, tombak bilah, baja hitam yang memancarkan aura dingin yang sama dengan pemiliknya. "Aku datang bukan untuk membalas dendam klanku," suaranya terbawa angin gunung. "Aku datang karena kau adalah satu-satunya cermin bagi jiwaku. Mari kita selesaikan tarian yang terhenti di penginapan itu." Pertarungan yang terjadi kemudian adalah legenda yang takkan pernah tertulis. Di atas permukaan salju yang licin, mereka bertarung dengan kecepatan yang mengaburkan pandangan. Shinigami no Matataki meluncurkan serangan beruntun, namun Gekko no Miko memutar naginatanya, menciptakan barikade baja yang tak tertembus. Setiap kali sang Shinigami mencoba teknik kedipan, sang Miko membalas dengan teknik rembulan terbalik, sebuah serangan balasan yang hampir saja membelah dada sang asasin. Baja bertemu baja. Percikan api menerangi kabut putih. Mereka melompat di antara dahan pinus yang beku, saling mengejar hingga ke tepi jurang. Pertarungan itu berlangsung selama berjam-jam, hingga keduanya mandi keringat di tengah udara yang membekukan. Bagian 4. Keheningan di atas awan. Duel berakhir saat keduanya saling mengunci.
Ujung katana sang Shinigami menyentuh leher Gekko no Miko, dan di saat yang sama, bilah Naginata sang wanita berada tepat di atas ulu hati sang pria. 1 inci gerakan tambahan dari salah satu pihak akan membuat keduanya mati bersama. Napas mereka memburu, menciptakan uap hangat yang bertemu di udara. Di tengah keletihan yang luar biasa, kemarahan mereka menguap, digantikan oleh pengertian yang mendalam. Mereka adalah 2 orang terkuat yang tersisa, yang hanya bisa dimengerti oleh satu sama lain. Gekko no Miko perlahan menurunkan senjatanya. Dunia di bawah sana terlalu bising untuk kita, Shinigami. Biarkan mereka menganggap kita sudah mati. Sang Shinigami menarik pedangnya. Ia berbalik, dan membuka pintu gubuknya yang sederhana. Tanpa perlu undangan verbal, Gekko no Miko melangkah masuk, meninggalkan dunia manusia dan segala gelar kebangsawanannya di balik salju yang mulai menutup jejak kaki mereka. Sejak saat itu, setiap pagi, lembah di bawah Gunung Koya hanya mendengar sayup-sayup dentingan logam yang beradu. Sebuah latihan rutin antara 2 master yang tak lagi ingin membunuh, namun tak ingin melupakan cara untuk bertarung. Mereka hidup dalam keheningan yang sempurna, menjadi penjaga satu sama lain di puncak dunia. Bagaimana menurutmu penceritaan yang lebih panjang ini? Apakah detail suasana dan teknik bertarungnya sudah sesuai dengan intensitas yang kamu